Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Untuk siang ini, sesi ini kita akan lanjut bincang-bincang kita atau diskusi kita, di mana tema siang ini yaitu kita akan diskusi tentang peluang dan tantangan wirausaha di era digital. Tentu kemarin kita sudah diskusi terkait dengan keuangan ya. Bagaimana sih cara kelola keuangan yang cerdas di era digital ini. Salah satunya kemarin kita sudah sampaikan di mana yaitu terkait tentang optimalisasi keuangannya. Dengan cara salah satunya adalah dengan bisnis berbasis resiko. Nah, tentu ketika kita ngomong bisnis, sangat erat kaitannya dengan wirausaha. Seperti biasa, kita akan coba mengulas sedikit tentang konsep dari wirausaha ini. Ya, jadi seperti yang kita pahami, kita kenal selama ini, istilahnya hanya tahu wirausaha dan wirausaha. Namun kita harus tahu betul sebenarnya wirausaha itu apa. Jadi kalau secara harfiah atau secara kamus besar, wirausaha itu ya terdiri dari dua suku kata, yaitu wira dan usaha. Wira sendiri tentu suatu sikap keberanian. Berani apa? Berani ngambil tindakan, berani dengan resiko, berani dengan tantangan-tantangan yang ada di depan yang kita tidak tahu. Dan yang kedua, tentunya dari usaha. Usaha itu apa? Yaitu upaya, daya, segala yang kita upayakan, segala yang kita perjuangkan. Jadi kalau kita gabung, wirausaha itu ya berarti suatu upaya ya yang diawali dari keberanian untuk apa? Untuk memulai atau menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, di sini teman-teman harus pahami bahwa wirausaha itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi kita harus paham bahwa wirausaha itu ya tadi ya, jadi harus berani dalam berupaya. Untuk apa? Ya untuk kegiatan yang memiliki manfaat secara ekonomis. Secara simpelnya, kita harus berani untuk berusaha atau memiliki bisnis. Nah, kemudian yang kedua tentu kita akan ngomong ya kaitannya dengan era digital. Juga teman-teman di sini harus paham era digital itu apa. Ya, sama era itu ya dari suatu ya zaman ya atau masa yang kita kenal sama ini, era ini zaman saat ini kan gitu. Digital yaitu suatu teknologi atau semuanya sudah tidak menggunakan tenaga manual, tapi sudah sebagian menggunakan tenaga yang tidak terlihat, yaitu dengan teknologi. Nah, seperti yang kita pahami bahwa era ini saat ini sudah pada sisi 4.0. Dulu kita dimulai dari era 1.0, 1.0. Dulu dikenalnya kita dengan istilahnya yaitu human society. Human society itu apa? Yaitu suatu era yang dimana itu menggunakan sumbernya itu dari tenaga manusia. Jadi semuanya itu masih manual.
Jadi itu dulu area atau era-era zaman dulu di awal mengenalnya bisnis, semuanya itu masih menggunakan tenaga manusia secara manual. Jadi belum ada adopsi alat-alat teknologi itu belum ada. Semuanya serba manual. Itu era pertama. Kemudian yang kedua tentu kita kenal itu dengan agraria society, ya, di mana ketika sudah dengan hunting atau human society, kita masuk ke area apa? Itu pertanian, pertambangan, kehutanan, dan lain-lainnya. Artinya apa? Di sini sudah berkembang. Jadi semuanya itu mungkin awalnya ada dari hunting, tadi human menggunakan hunting, berburu. Sekarang sudah masuk ke arah pertanian, sudah mulai tahap mengolah. Yang awalnya ya sudah, lahan apa adanya, tenaga apa adanya, sekarang sudah mulai diolah. Jadi bukan lagi menjual sesuatu secara mentah, tapi sudah mulai ada upaya mengolah. Ya, sudah ada kenaikan, naik level. Nah, kemudian masuk ke 3.0. Nah, di sini apa? Itu proses pengolahan sudah melalui industrial society. Di mana dalam prosesnya ini sudah semuanya tidak manual. Sudah mulai menggunakan bahan tambahan, menggunakan tenaga tambahan, menggunakan alat-alat tambahan. Jadi semuanya di sini era-era industrial ini sudah mulai kita mengenal yaitu dengan cara heavy and chemical. Kalau kita kenal seperti itu ya. Nah, kemudian juga sudah mulai mengenal komputer. Kenapa? Karena sudah industrial. Jadi kita ini sudah mulai masuk ketika di zaman 3.0, semua industri yang ada itu sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi, namun juga masih menggunakan sumber daya manusia. Nah, inilah kita hari ini kita sudah masuk ke 4.0 yang kita kenal dengan istilah information society. Artinya apa? Sekarang semua informasi sudah begitu canggih, begitu cepat, dan begitu mudah menyebar luas ke area manapun. Dan ini dibantu dari apa? Yaitu adanya digital transformation. Kita masih ingat dulu kita zaman kecil sampai sekarang sudah usia saat ini, di mana perkembangan begitu canggih. Jadi artinya apa? Ketika kita ngomong era digital, kita harus memahami dulu bahwa prosesnya itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ini enggak. Tiba-tiba 4.0 itu tidak. Tapi semua itu bertahap. Jadi bisnis pun juga sama, usaha pun juga sama. Jadi mengadopsi. Karena saat ini kita di era 4.0, maka bisnis yang kita jalankan sekarang ya harus mengikuti itu dengan cara apa? Digital. Ya, seperti yang sudah kemarin kita sampaikan. Ketika kita bisa mengikuti, mengadopsi, usaha ini akan mudah berkembang. Nah, sehingga kita baru mau masuk nih. Dalam wirausaha ini tentu sangat kompleks. Dan bahasanya itu juga sangat luas. Namun kita coba sempitkan ruang kita. Kemana? Yaitu peluang dan tantangan. Jadi kita ngomong peluang dulu. Kalau kita ngomong mau peluang bisnis, peluang usaha, saat ini sangat banyak. Apalagi di era digital saat ini sangat luas. Malah akhirnya dengan banyaknya varian multi kesempatan bisnis, membuat diri kita ini akhirnya bingung. Bisnis mana yang mau kita ambil, bisnis mana yang mau kita tekuni.
sehingga kita dibingungkan pada area tersebut. Dan akhirnya kita tidak berani memulai. Nah, maka dari itu di sini kita sampaikan dalam peluang bisnis secara umum yang kita ambil adalah ya, pertama itu sesuaikan dengan passion. Passion itu apa? Itu kesukaan, ketertarikan, kemampuan, dan menjadi suatu kebiasaan kita sehingga kita dalam menjalankan bisnis ini kita nikmati. Kita tidak perlu ada rasa takut, kita tidak perlu ada rasa kecanggungan, kita tidak perlu ada rasa hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena ini passion. Ketika kita berani ngambil dari sekian banyak kesempatan bisnis, kita ambil yang sudah sesuai dengan passion kita, maka ini akan membuat kita jadi lebih nyaman dalam berusaha. Jadi satu itu. Kedua, ketika kita tidak memiliki passion atau bingung dengan passion kita bisa dengan cara kedua. Itu dengan apa? Itu partnership. Partnership itu gimana? Yaitu mitra kerja. Bisa jadi mitra kerja ini dari teman kita, tetangga kita, dan bisa jadi kita ketemu orang-orang yang kompeten. Ya kita bisa jadi ambil dari situ. Dengan adanya partnership, ini akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ya, jadi dalam menjalankan bisnis kita jadi lebih tahu dinamika bisnis yang kita jalani ini. Dan yang ketiga adalah tentunya harus kita lihat itu dari mana kondisi. Ya, dari semua peluang bisnis yang ada kita sesuaikan. Tadi sudah passion, yang kedua partnership atau relationship, ya. Yang ketiga adalah condition. Tentu ini kondisinya akan mengatur kita, mengarahkan kita bisnis apa nih yang mau kita ambil. Ya. Misal nih kita ambil ya dari sekian banyak kesempatan yang ada. Kita ambil nih satu, oh ini sudah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di sini kita punya partnership, punya relationship. Oh, kita enak. Siapa nanti akan jadi customer-nya, siapa akan menjadi vendornya, dan siapa yang akan menjadi stakeholder yang lainnya. Nah, ini seketika yang sudah kita tahu, baru sesuaikan dengan kondisi. Kondisi itu apa? Ya banyak juga dari segala sisi. Tapi sisi yang pasti adalah, pertama adalah modal. Modal kita itu seberapa? Banyak, sedang, atau besar. Kemudian kondisi yang kedua, tentunya adalah peta politik kita, peta kebijakan pemerintah kita, dan kondisi yang lainnya itu juga diperlukan, atau pemasaran juga bisa, kemudian juga kondisi-kondisi market yang lainnya. Nah, disinilah ketika kita sudah menemukan 3 titik itu, baik dari sisi passion, partnership, atau relationship, dan yang ketiga adalah condition, ini akan memudahkan kita dalam menjaga bisnis ini. Nah, kemudian kita juga harus paham bahwa dalam menjalankan bisnis ini nanti akan ada yang namanya itu tantangan. Ya, tantangannya apa aja sih di era digital saat ini? Sama dan banyak. Jadi baik bisnis di era 1.0 sampai 4.0 itu tantangannya hampir sama. Yang membedakan itu hanya di sistem informasinya sama digitalnya. Yang pertama tentu tantangan ini harus kita pecah menjadi 2. Yaitu istilahnya kita bagi persiapan, preparation atau pra-operasional sama on operasional ketika sudah berjalan. Tantangannya ini beda, harus dipahami.
Tantangan pertama ketika sebelum kita memulai bisnis, yang pertama adalah mental. Kita ini terkadang takut mau memulai melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita belum melakukan tapi sudah dibayang-bayangi resiko dari bisnis ini. Kita dibayang-bayangi ketakutan akan kompetitornya. Kita belum melakukan sudah dibayangi andekan. Nah, ini yang membuat kita ini mentalnya nggak siap. Kita hanya ingin mental sukses, tapi tidak mau upayanya dulu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Yang kedua adalah konsep. Ini teman-teman harus paham semuanya. Pertama, setelah punya mental. Oke, saya niat hari ini akan mulai berwirausaha. Apapun resikonya saya hadapi. Dan saya tidak akan sesali. Nah, setelah itu baru main konsep. Tadi ya, sudah kita menentukan tadi peluangnya, kita konsep. Bisnis ini mau dibawa kemana, mau dibuat seperti apa, mau dibuat semenarik apa. Ini harus jelas. Marketnya siapa, vendornya siapa, kemudian juga alat-alat yang diperlukan seperti apa, resikonya apa juga harus paham semuanya. Ketika sudah konsep bisnisnya jalan, entah mau dijual secara online, misal, atau dijual secara lapak, atau misalkan menggunakan rangkai supplier, gitu ya, atau rangkai pemasaran, itu juga silakan dikonsep. Nah, terakhir adalah terkait dengan beroperasi itu dengan modal. Ini perlu dicari dan perlu dipersiapkan. Jangan sampai modal ini menjadi tantangan satu-satunya. Modal ini bisa dilakukan dengan cara kerjasama, atau dimulai dari kecil-kecil, atau dimulai dari pembiayaan, dan lain-lain. Yang pasti bahwa 3 hal tadi dari mental, konsep, dan modal ini menjadi suatu tantangan yang harus kita hadapi ketika sebelum memulai bisnis ini. Ketika kita bisa menghadapi ini akan lebih memudahkan kita. Nah, baru kita mau masuk tantangan ketika sudah jalannya bisnis atau on operasional. Nah, ketika sudah memulai bisnis, tantangannya sangat banyak. Namun kami bagi beberapa hal saja bagian. Yang pertama tentu adalah kompetisi atau market. Di sini kita paham bahwa dalam pasar tentu kita tidak bisa berdiri sendiri semata. Apalagi kalau bisnis kita jalan ini sifatnya hanya meniru atau melihat dari bisnis-bisnis yang sudah ada. Kita bukan pemain baru, jadi kita siap berhadapan dengan kompetitor. Begitupun dengan pemain baru, itu belum tentu juga nggak ada tantangan. Ada tantangannya apa? Bagaimana cara membangun mindset market agar mau menggunakan produk kita? Bagaimana cara mengenalkan kita dan lain-lainnya, itu banyak ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Nah, ketika bisnis sudah jalan dan kita mampu berkompetisi, kita dihadapkan pada manajemen. Ya. Nah, kemudian inovasi dan stakeholder. Jadi inilah menjadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman semuanya. Nah, mungkin konsep-konsep itulah yang bisa saya bagikan ke teman-teman dan bisa kita ambil dijadikan langkah untuk kita mengambil sikap ke depan. Nah, mungkin silakan dari teman-teman yang hadir bisa menanyakan, bisa dengan ngetik di kolom obrolan atau juga langsung dengan memberikan tanda angkat tangan ya, itu bisa silakan. Mungkin di sini ada Mas Adit, ada Mas Jafar, Mas Amin, dan Mas Abraham. Oke, di sini ada pertanyaan pertama dari Mas Abraham ya. Di sini pertanyaannya, benar sih.
Di sini izin mau bertanya, Pak. Saya adalah pengusaha di bidang kos-kosan. Gimana caranya usaha kos-kosan ini dapat mengikuti era digital? Karena yang saya lakukan saat ini hanya menambahkan fasilitas saja dan saya belum mengerti bentuk konkret dalam era digital. Oke, ini pertanyaan yang bagus karena ini langsung ke implementasinya. Ya, jadi begini, Mas Abraham ya, kos-kosan ini saat ini menjadi peluang yang besar. Kenapa? Karena di tengah era industrial, yang mana industri ini akan memungkinkan dan dipastikan juga mampu menyedot banyak tenaga kerja yang dari berbagai macam daerah atau bahasanya merantau, sehingga ada peluang dan menambah peluang semakin besar bahwa dengan tenaga perantauan ini akan menjadi penginapan. Jadi artinya bahwa dari sisi marketnya kos-kosan ini besar. Selain itu juga ada di tengah naiknya tingkat pendidikan ya. Ini banyak. Nah, tentu kos-kosan saat ini masih banyak yang belum mengikuti era 4.0. Mereka masih menggunakan model yang lama. Bahkan mereka pun juga belum mengikuti era 3.0-nya itu belum. Mereka rata-rata masih bertahan di era 2.0 ya, di mana mereka baru pada tahap agrarian society-nya. Nah, tentu bagaimana nih untuk mengikuti perkembangan di era information atau digital? Tentu yang pertama, ini tidak hanya sebatas fasilitas saja, ya. Fasilitas itu pendukung. Nah, tapi yang utama dari sini adalah bagaimana bahwa kos-kosan ini bisa dikenal oleh calon-calon penghuni kosnya atau membernya. Tentu ini harus dalam pemasarannya itu harus melibatkan digital. Dalam arti di sini digital adalah marketplace. Marketplace itu banyak, baik ada di saat ini ada Facebook, kemudian juga ada mungkin OLX, kemudian juga ada mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan juga sekarang saat ini kos-kosan ini juga banyak kerjasama dengan para penyedia jasa ini ya, apa namanya, hotel atau pelayanan seperti Airi yang kita kenal ya, kemudian Red Doors, kemudian ada lain-lainnya. Jadi bisa dikerjasamakan dengan tersebut. Namun tentunya untuk kerjasama dengan mereka, fasilitas harus disesuaikan dengan standarnya. Bahkan harga pun juga mengikuti standar-standar dari mereka. Satu itu dari sisi marketnya atau dari sisi luarnya. Kemudian yang kedua tentu dalam kos-kosannya sendiri. Di era digital ini kita harus paham bahwa member ini atau penginap ini ingin mendapatkan kenyamanan. Pertama apa? Teknologi. Nah, jadi kos-kosannya Mas Abraham ini yang pasti harus memastikan satu, koneksi itu aman, lancar. Nah, dengan cara apa? Sekarang sudah banyak nih, ada wifi. Jadi pastikan sambungan internetnya itu tersedia. Nah, kemudian yang kedua, nah, sekarang juga banyak mengikuti di mana menggunakan digital, salah satunya TV. Ya, mungkin bisa jadi di kamar, setiap kamarnya dikasih TV, ya, di mana TV ini bisa disambungkan. Ya, sekarang TV ini kan sudah ada TV digital ya, juga bisa disambungkan dengan YouTube, kemudian WiFi dan lain-lain. Jadi orang di dalam ini akan jauh lebih nyaman. Orang mau dengerin musik. Sekarang kalau kita lihat perkembangan saat ini, orang ini mencari kenyamanan. Harga itu mengikuti. Jadi bukan harga dulu baru ini enggak. Sekarang lebih di era saat ini orang ingin nyaman itu di posisi yang mereka inginkan. Samanya ketika kita di rumah. Jadi apa sih kira-kira yang diinginkan oleh kita? Ya persis ketika kita di rumah nyamannya seperti apa. Mungkin di rumah kan karena kita bisa wifi-an, ada TV,
kemudian mungkin ada fasilitas lainnya ya. Mungkin teknologi di sini ada menyiapkan semacam kayak mungkin alat olahraga ya, alat olahraga itu gymnya, atau mungkin bisa dengan berbagai macam gym lah ya, kita banyak lah yang bisa diambil di sana. Atau minimal disiapkan ruangan, atau mungkin sekur pada barbel ya, seperti pengangkatan barbel itu bisa, itu kan yang efektif, efisien dan murah kan gitu. Dan mungkin juga lainnya. Jadi nanti kos-kosannya Mas Abram ini ketika secara market sudah mengoptimalkan, kemudian secara fasilitas sudah ditunjang ya, dengan wifi, kemudian dengan apa namanya tadi, dengan TV, kemudian juga ada alat-alat olahraganya, itu membuat mereka jadi lebih nyaman. Dan tentunya terakhir nih, kalau bisa dan semakin bagus, kos-kosan Mas Abram ini memiliki aplikasi tersendiri, gimana kaitannya dengan ya membering kan gitu ya. Jadi dikasih kartu. Jadi nanti bagi yang member-member langganan ini ya tekankan ada promo. Misal promo 10%, promo 20%, itu mungkin di hari-hari tertentu atau bagaimana. Cuma kan ini nggak akan bisa di informasikan kalau tidak ada fasilitas. Makanya nanti perlu ada aplikasi, mungkin Abraham System atau Abraham Mobile, di mana nih kos-kosan khusus punya Mas Abraham. Di situ ada promo nih, tanggal-tanggal 17 Agustus ada promo 17%, ya, atau mungkin nanti khusus member itu dapat kupon, ya, kupon potongan bisa, juga kupon-kupon yang lainnya. Nah, jadi hal ini menjadi kesempatan bagi Sam, karena saya yakin hotel ini pun, beberapa hotel bintang 3, 4, 5 pun belum tentu punya, tapi kita coba mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kalau bisa nanti semakin besar, semakin bagus. Jadi mungkin itu.